Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lulu Ilmahnun dari jurusan S1 Akuntansi. Hari ini saya akan membahas topik penting mengenai penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila adalah dasar negara kita, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Keduanya tidak hanya bisa dipisahkan, karena Pancasila adalah roh dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah tubuh yang menjabarkan nilai-nilainya. Selanjutnya kita masuk ke pendahuluan. Kalau kita bicara tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebenarnya kita sedang membicarakan fondasi utama bangsa Indonesia. Pancasila lahir dari sejarah panjang perjuangan bangsa, bukan sekadar hasil pemikiran satu tokoh, melainkan konsensus dari para pendiri bangsa yang ingin menyatukan Indonesia yang beragam. Undang-Undang Dasar 1945 kemudian hadir sebagai konstitusi yang menjabarkan nilai-nilai Pancasila ke dalam aturan hukum. Jadi, Pancasila adalah ruh, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah tubuh yang bergerak. Kenapa ini penting? Karena tanpa memahami hubungan keduanya, kita bisa kehilangan arah dalam berbangsa. Pancasila memberi nilai dasar ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Undang-Undang Dasar 1945 memberi bentuk nyata pasal-pasal yang mengatur kebebasan beragama, hak asasi manusia, sistem pemerintahan, hingga perekonomian nasional. Rumusan masalah yang kita bahas adalah bagaimana kedudukan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945, bagaimana penjabaran tiap sila, dan apa relevansinya bagi kehidupan kita yang sekarang. Tujuannya sangat jelas, yaitu agar kita tidak hanya hafal Pancasila, tapi juga paham bagaimana dia hidup dalam konstitusi dan praktik bernegara. Selanjutnya kita masuk ke Pancasila sebagai dasar negara. Sejarah singkat Pancasila dirumuskan dalam sidang BPUPKI tahun 1945. Ada banyak usulan. Muhammad Yamin dengan 5 asas kebangsaan, Supomo dengan konsep integralistik, dan Soekarno dengan pidato 1 Juni yang memperkenalkan istilah Pancasila. Panitia 9 kemudian menyusun Piagam Jakarta yang sempat memuat sila pertama dengan rumusan ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun demi menjaga persatuan bangsa yang majemuk, rumusan itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa pada 18 Agustus 1945 saat Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI. Dari sinilah Pancasila resmi ditetapkan sebagai dasar negara. Perubahan ini menunjukkan bahwa Pancasila lahir dari semangat kompromi dan persatuan, bukan dari kepentingan golongan tertentu. Selanjutnya kita masuk ke kedudukan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya alinea keempat. Pembukaan memiliki kedudukan lebih tinggi daripada batang tubuh, karena di dalamnya terkandung cita-cita dan tujuan nasional. Oleh karena itu, Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi, sedangkan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai penjabaran nasional. Pancasila juga berperan sebagai ideologi nasional yang menyatukan seluruh komponen bangsa. Setiap amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Artinya, Pancasila bersifat tetap, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 bisa menyesuaikan zaman. Dalam praktiknya, Pancasila menjadi pedoman etika dan moral bagi penyelenggara negara. Misalnya, prinsip demokrasi dalam sila keempat tercermin dalam sistem pemerintahan, dan sila kelima tentang keadilan sosial tercermin dalam kebijakan ekonomi. Jadi, kedudukan Pancasila bukan hanya normatif, tetapi juga praktis dalam kehidupan berbangsa. Selanjutnya, kita masuk ke penjabaran Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa.
Pasal 29 ayat 1 menyatakan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2 menjamin kebebasan beragama. Artinya negara kita memberi ruang bagi semua agama untuk berkembang, bukan memaksakan satu keyakinan. Ini menunjukkan penghormatan terhadap nilai spiritual. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada pasal 27 ayat 1 menegaskan kesetaraan di hadapan hukum. Pasal 28A sampai 28J menjamin hak asasi manusia. Negara wajib melindungi martabat setiap warga negara tanpa diskriminasi. Inilah wujud nyata nilai kemanusiaan. Selanjutnya untuk sila ketiga, Persatuan Indonesia. Pasal 1 ayat 1 menegaskan bentuk negara kesatuan. Simbol-simbol nasional seperti bendera, bahasa, dan lambang negara memperkuat identitas kita. Persatuan adalah kunci menjaga keutuhan bangsa yang beragam. Bahkan pada pasal 30 menegaskan kewajiban bela negara sesuai tanggung jawab bersama. Selanjutnya untuk sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Pasal 2 dan 3 mengatur MPR sebagai lembaga permusyawaratan. Presiden dipilih secara demokratis. Prinsip musyawarah dan perwakilan menjadi ciri khas demokrasi Indonesia. Musyawarah bukan sekedar suara mayoritas, tetapi keputusan bijak yang mengutamakan kepentingan bersama. Untuk sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 33 mengatur sistem ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan. Pasal 34 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi intinya, pembangunan harus berorientasi pada kesejahteraan bersama, bukan hanya pertumbuhan ekonomi. Keadilan sosial adalah tujuan akhir dari seluruh kebijakan negara. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke contoh kasus. Untuk kasus nyata, ketimpangan sosial dalam pembangunan di Indonesia masih ada daerah yang tertinggal dibandingkan kota besar. Misalnya, akses pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil seringkali jauh lebih sulit dibandingkan di Jakarta atau di Surabaya. Hal ini menimbulkan ketimpangan sosial. Anak-anak di kota besar bisa menikmati fasilitas modern, sementara anak-anak di desa terpencil masih kesulitan mendapatkan guru dan layanan kesehatan. Analisis dengan Pancasila dan UUD 1945, ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menuntut perlakuan yang adil bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Selanjutnya untuk sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menegaskan bahwa kesejahteraan harus dirasakan merata, bukan hanya oleh sebagian masyarakat. Dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang penghidupan yang layak. Sedangkan pasal 34 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Solusi untuk mengatasi masalah ini, negara harus menjalankan kebijakan pemerataan pembangunan. Contohnya yaitu program afirmasi pendidikan, pembangunan infrastruktur kesehatan, dan pemerataan ekonomi. Jadi dengan langkah-langkah ini nilai Pancasila benar-benar dijalankan, bukan hanya sebagai dasar normatif tetapi sebagai pedoman nyata dalam kebijakan publik. Baik, selanjutnya untuk kesimpulannya, Pancasila adalah ruh Undang-Undang Dasar 1945, adalah tubuh yang menjabarkan nilai-nilainya. Setiap sila tercermin dalam pasal-pasal konstitusi, dan relevansinya tetap kuat hingga sekarang. Pancasila bukan hanya sekadar normatif, tapi juga identitas bangsa yang menjaga persatuan, keadilan, dan demokrasi. Dengan memahami penjabaran ini, kita bisa lebih sadar bahwa tugas kita sebagai warga negara adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itulah cara kita menjaga Indonesia tetap kokoh, adil, dan bermartabat. Jadi demikian penjelasan saya tentang penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Semoga bermanfaat dan semakin meneguhkan kita untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.